Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everybody, welcome back to my English material video. Still with me, your lovely teacher, Mr. Afidi. Okay, as usual, before I start this study, I want to ask to all of you, how is it going on today? Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, I hope all of you still healthy and healthy in this condition, right? Jadi, di masa-masa seperti ini, kalian jaga-jaga kesehatan, jangan sering-sering bermain di depan layar HP, dan juga jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya. Oke, hari ini khusus untuk kalian, today we will study about the new material, it's about a label. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu label. Nah, apa sih label itu, Pak Guru? Pernah nggak ya adik-adik beli suatu jajan atau snack nih? Nah, di kemasan snack itu terdapat sebuah informasi seperti ini, informasi tanggal kadaluarsanya, informasi nilai gizinya, atau informasi dari bahan apa saja sih suatu produk atau kemasan ini terbuat. Nah, itulah yang disebut dengan label. Nah, masih penasaran adik-adik? Yuk, jangan skip dulu ya videonya. Pak Guru akan jelaskan lebih detail mengenai what is a label. Yuk, check this out. Label. Apakah itu label? Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, label itu adalah informasi yang ada dalam suatu kemasan produk atau dalam suatu produk ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggrisnya, label is an information contained in the outer package of a product or goods. Jadi, Pak Guru ulangi lagi ya. Dalam bahasa Indonesianya, label adalah informasi yang ada dalam suatu kemasan produk. Nah, informasi apa aja sih Pak Guru yang tertera dalam suatu kemasan produk itu? Nah, sebelum Pak Guru jelaskan informasi-informasi apa saja yang ada dalam suatu kemasan produk, Pak Guru akan jelaskan tujuannya dulu nih. Nah, kira-kira untuk apa sih tujuannya, untuk apa sih diberi sebuah label pada sebuah kemasan produk itu? Ya udah, yuk kita simak tujuan dari diberikannya atau dicantumkannya label pada sebuah kemasan produk. Slide selanjutnya. Oke, seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalau pengertian dari label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu, maka tujuan dari label itu sendiri adalah, ya, adik-adik benar. Jadi, tujuan dari label itu adalah memberikan informasi secara rinci mengenai suatu produk itu sendiri atau mengenai suatu kemasan produk itu sendiri. Jadi, informasinya itu berupa apa? Nanti setelah ini ya. Oke, masih ingat kan tujuannya? Ya, Pak Guru ulangi ya. Tujuannya adalah memberikan informasi secara rinci mengenai suatu produk itu sendiri. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah the purpose is label to give detailed information about the product. Jadi, kalau adik-adik sudah tahu nih informasi secara rinci mengenai produk itu, nah adik-adik bisa memilih nih, memilih untuk apa? Memilih untuk menggunakannya atau memilih untuk tidak menggunakannya. Kalau dirasa sehat, ya berarti adik-adik bisa menggunakan produk itu atau bisa mengkonsumsi produk itu. Kalau dirasa kurang sehat atau tidak sehat bagi tubuh kita, maka kita tidak perlu atau kita mengurangi konsumsi suatu produk tersebut. Oke, sekarang yuk kita cek informasi-informasi apa sih aja sih yang biasanya yang dijelaskan secara rinci pada sebuah label. Nah, sekarang kita masuk pada sebuah informasi-informasi yang biasanya terdapat pada sebuah label. Apa saja sih Pak Guru? Nah, yang pertama, dalam label biasanya ada yang namanya name of the product. Jadi, nama atau nama produk atau barangnya pasti ada dong.
Nah, namanya juga informasi, pasti ada nama produk atau barang yang dijelaskan. Lalu yang kedua biasanya informasinya mengenai content or amount, yaitu informasi mengenai isi atau jumlah produk atau barang tersebut. Lalu yang ketiga biasanya terdapat description. Nah, description ini biasanya mengenai penjelasan seputar produk tersebut. Lalu biasanya ini yang sering kalian lihat, ini yang sering adik-adik lihat pada sebuah label kemasan. Biasanya mengenai ingredients. Ingredients ini adalah mengenai komposisi dari suatu produk yang adik-adik beli atau yang adik-adik pakai. Nah, yang kelima mengenai nutrition facts. Jadi mengenai informasi gizinya. Nah, ada apa enggak nih suatu produk itu label yang mengandung informasi gizinya? Nah, kalau ada biasanya itu ya biasanya untuk produk-produk makanan sehat. Lalu yang kedua mengenai uses, yaitu mengenai kegunaan atau indikasi. Yang keenam mengenai direction to use and dosage. Jadi mengenai cara menggunakan obat itu bagaimana, cara menggunakan produk itu bagaimana, barang itu bagaimana, dan cara kalau misalkan obat berarti ada dosisnya. Nah, seperti itu ya. Lalu ada direction to store, yaitu mengenai informasi mengenai petunjuk penyimpanan. Lalu yang terakhir biasanya informasi mengenai expiration date, yang artinya adalah informasi mengenai tanggal kadaluarsa suatu produk atau kemasan tersebut. Nah, sampai sini paham nggak? Oke, kalau adik-adik belum paham, yuk kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, yuk sekarang kita bahas yuk yang dimaksud dengan name of product itu yang bagaimana sih? Lalu yang termasuk description dalam sebuah label kemasan suatu produk itu yang bagaimana sih Pak Guru? Konten atau amount dalam suatu kemasan produk itu yang bagaimana sih Pak Guru? Nah, yuk sekarang adik-adik buka buku paket bahasa Inggrisnya halaman 35. Nah, di sini di slide ini Pak Guru juga sudah menyediakan contohnya ya. Di sini ada contoh suatu produk, suatu kemasan produk. Nah, nanti dari suatu kemasan produk ini kita analisis informasinya yang terdapat pada suatu kemasan produk yang ini ya, yang Pak Guru sediakan ke dalam bentuk tabel. Nah, kalau adik-adik buka halaman 35 di buku paketnya, di situ sudah ada gambar suatu kemasan produknya dan juga ada contoh analisis dalam bentuk tabelnya di bawah gambarnya ya. Nah, yuk sekarang kita bahas. Nah, pertama-tama adik-adik lihat dulu tabelnya. Di tabel itu ada nomor, tabel fix, tabel available, sama tabel statement. Nah, tabel fix itu artinya adalah faktanya, fakta yang ada dalam suatu kemasan yang akan kita analisis. Available, tersedia apa enggak nih? Nah, dan yang terakhir adalah statement. Statement itu pernyataannya apa? Oke, kita mulai dari yang nomor satu. Yang informasi yang nomor satu yaitu membahas mengenai brand of drug. Brand of drug ini artinya adalah ya merek dari sebuah obat itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kemasan atau produk yang sedang kita analisis ini adalah sebuah produk obat. Nah, namanya juga brand of drug, merek dari obat itu. Ada apa enggak nih? Kalau ada, ditulis yes. Nah, di contohnya itu ditulis yes, berarti ada. Nah, ada berarti mana nih pernyataannya kalau memang itu ada, yaitu Pinux. Nah, jadi brand of drug dari kemasan yang sedang kita analisis itu adalah Pinux. Nah, lalu yang kedua name of drug. Name of drug itu ada apa enggak nih di kemasan tersebut? Ternyata di contohnya name of drug, nama dari obat itu ternyata ada nih di kemasannya. Berarti di kolom available ditulis yes, ya ada. Statementnya yaitu children's cough syrup. Nah, jadi nama dari produk itu adalah obat batuk sirup anak-anak. Mereknya apa tadi? Mereknya adalah Pinux. Nama dari obatnya adalah children's cough syrup, sirup batuk untuk anak-anak. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu nomor 3 itu mengenai description,
yaitu mengenai deskripsi, yaitu seputaran produk yang akan kita analisis. Nah, kita sudah tahu nih bahwa nama obat itu adalah sirup batuk anak-anak. Nah, deskripsinya ada nggak di situ? Dalam contohnya ditulis ya ada, yaitu dengan dibuktikan dengan kata yes. Nah, statementnya bagaimana Pak Guru deskripsinya itu? Yaitu yang pada sebuah kalimat pada kemasannya ya, pada sebuah kalimat Coke mixture of formula 440. Jadi bahwa produk itu deskripsi seputaran produk itu, produk yang Pinux ini ya, yaitu merupakan Coke mixture of formula 440, obat batuk yang dicampur dengan formula 440. Nah, yang keempat mengenai membahas konten or amount, jadi mengenai isi atau jumlahnya, kira-kira tersedia nggak pada sebuah produk Pinux itu? Ya, dalam produk Pinux itu telah tersedia konten atau amount-nya, yaitu dengan dibuktikan dengan statement atau pernyataan 75 ml. Jadi konten atau amount ini adalah isi atau jumlah. Nah, isi sirup ini berarti 75 ml ya. Lalu yang kelima, uses di situ ternyata tidak dicantumkan, dibuktikan pada kolom available ditulis no. Berarti statementnya kalau tidak ada ditulis not available ya. Nah, kenapa nih tidak ditulis kegunaannya? Ya, karena dari nama obatnya saja sudah kita tahu bahwa ini nama produknya adalah Children's Coke Syrup, sirup batuk anak-anak. Jadi kegunaannya secara logika yaitu diartikan dengan obat batuk untuk anak-anak. Lalu yang keenam mengenai directions to use and dosage. Nah, kira-kira ada nggak di kemasan itu mengenai petunjuk penggunaan dan petunjuk dosisnya? Ya, ada, yaitu pada kalimat dalam kemasan itu, yaitu berbunyi use medicine according to physician's instructions. Gunakan obat ini berdasarkan instruksi dari dokter. Nah, itu adalah petunjuk penggunaannya ya. Nah, lalu yang ketujuh mengenai directions to store, yang artinya adalah petunjuk penyimpanan. Kira-kira ada nggak di situ dalam kemasan Pinuxnya itu? Ya, ada. Berarti di kolom available ditulis yes, ada. Nah, dibuktikan pada kalimat dalam kemasan yang berbunyi 1. Keep it in moderate temperature, yang artinya adalah simpan pada suhu yang sedang, tidak panas, tidak dingin. Lalu yang kedua, dibuktikan dengan kalimat dalam kemasan yang berbunyi keep away from children. Jadi, jauhkan obat ini dari anak-anak. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan mengenai label atau informasi mengenai directions to store, petunjuk penyimpanannya. Nah, paham ya? Nah, yang terakhir yaitu informasi mengenai expiration date. Kira-kira mengenai artinya adalah tanggal kadaluarsa. Kira-kira informasi mengenai tanggal kadaluarsa ada nggak pada kemasan Pinux itu? Ya, tidak ada informasi yang mencantumkan mengenai tanggal kadaluarsa obat sirup batuk anak-anak tersebut. Berarti kalau tidak ada ditulis no pada kolom available. Pada kolom statement ditulis not available. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh kita menganalisis sebuah informasi yang terdapat pada sebuah label suatu kemasan produk. Nah, supaya apa Pak Guru? Supaya kita tahu nih informasi-informasi apa saja secara rinci pada sebuah kemasan tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu informasinya berarti kita bisa menentukan kira-kira produk ini cocok nggak buat kita. Nah, kira-kira produk ini cocok atau tidak untuk kesehatan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah tujuan dari sebuah adanya label pada sebuah kemasan produk.
Kalau adik-adik sudah paham mengenai penjelasan dari Pak Guru mengenai sebuah label, maka ayo kita mengucapkan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi adik-adik. Dan sekarang Pak Guru harapkan adik-adik sudah tidak bingung lagi nih mengenai label atau informasi pada sebuah kemasan produk. Jadi misalkan nih nanti setelah pembelajaran ini adik-adik beli sebuah jajan nih atau snack. Nah, coba nih dilihat di belakang kemasannya apakah ada suatu labelnya atau tidak. Nah, kalau ada, coba yuk diterapkan, coba dicari ya. Mana nih expiration of date-nya, tanggal kadaluarsanya, mana nih mengenai direction to store-nya, petunjuk penyimpanannya mana aja nih, terus mengenai konten atau amount-nya mana nih, ada apa enggak. Nah, seperti itu ya. Nah, Pak Guru harapkan adik-adik bisa enjoy dan menikmati video pembelajaran yang Pak Guru buat ini. Kalau masih ada pertanyaan dan bingung mengenai materi label ini, adik-adik bisa loh langsung WA kepada Pak Guru. Nah, nomor WA-nya di mana? Nomor WA-nya langsung minta kepada orang tuanya ya. Oke, Pak Guru rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Pak Guru tidak kasih tugas pada pertemuan pertama ini, pada pertemuan pertama mengenai label ini ya. Oke, Pak Guru akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Oke, thank you for attention everybody. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.